Kejaksaan Agung mengumumkan status cegah terhadap Nadiem Makarim. Larangan keluar wilayah hukum Indonesia. Tindakan ini terkait kasus korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun. Ini salah satu menteri di era Jokowi yang saat pengangkatan hingga menjabat menuai banyak pro dan kontra. Pengadaan laptop dilakukan pada pandemi COVID-19 sebagai bentuk turunan dari kebijakan digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan direalisasikan lewat pemberian laptop kepada guru dan murid di seluruh Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Anggarannya diambil dari belanja kementerian serta dana alokasi khusus DAK. Penggunaan DAK apabila mengikuti ketentuan dari beberapa regulasi, pengusulannya harus berasal dari permintaan pemerintah daerah, bukan dari pusat dan menjadi program kementerian. Kebijakan ini belum tepat sasaran, mengingat permasalahan pendidikan Indonesia saat ini masih banyak yang harus diurai. Pengadaan laptop dengan spesifikasi yang ditentukan justru membuka peluang monopoli karena hanya segelintir perusahaan saja yang dapat menjadi penyedia. Syarat akan penyelewengan kebijakan ini memang sudah disoroti Kejaksaan. Terkait kasus ini, 3 staf sus Nadiem ikut terseret. Kejagung masih terus menyelidiki keterlibatan ketiganya. Hal ini artinya menelusuri pihak yang memberi perintah dan bagaimana staf sus melakukan peranannya. 20% dari APBN untuk pendidikan. Pada saat Nadiem menjabat artinya Kemendikbudristek mendapat anggaran sekitar 665 triliun dan masih mengajukan tambahan anggaran sebesar 25 triliun. Anggaran Kemendikbudristek dimanfaatkan untuk peningkatan akses layanan pendidikan, peningkatan program Kartu Indonesia Pintar, hingga peningkatan berbagai macam pendidikan kampus merdeka. Namun pada kenyataannya, besarnya anggaran pendidikan tersebut berbanding terbalik dengan minimnya kondisi layanan pendidikan. Seperti adanya kesenjangan akses pendidikan, tenaga pendidik yang belum memperoleh kesejahteraan, banyaknya bangunan sekolah yang rusak dan terbengkalai, hingga biaya sekolah dan perguruan tinggi yang mahal. Angka putus sekolah di daerah 3T di semua jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Penyebab utama putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga dan akses pendidikan yang terbatas. Harusnya masalah ini menjadi fokus utama. Bagaimana bisa pengadaan anggaran laptop hingga 9T, sedangkan masih banyak anak yang putus sekolah disebabkan keterbatasan fasilitas dan biaya. Kalau jabatan tertinggi saja sudah korupsi, maka wajar bila mengakar hingga ke bawah. Sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling banyak ditangani KPK. Kasus penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah, temuan 2024. Sebanyak 12 sekolah melakukan penyelewengan. 40% sekolah melakukan korupsi pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang jasa. 47% melakukan penggelembungan biaya. Modusnya bervariasi dari pemotongan dana